長、行きます。Halo Sobat Sejarah Asyik, Ohayo gozaimasu. Pada Perang Dunia Kedua, kita sering mendengar tentang pilot kamikaze Jepang yang melakukan misi bunuh diri untuk menghancurkan kapal-kapal sekutu. Ada mitos yang mengatakan bahwa pilot kamikaze tidak boleh kembali dan harus bunuh diri dengan menabrakkan pesawatnya. Nah, lalu bagaimana nasib pilot kamikaze yang gagal dalam misi dan kembali ke markas? Oke, kali ini kita akan membahasnya. Penggunaan pilot kamikaze oleh Jepang dalam kampanye Pasifik mungkin merupakan taktik paling ekstrim selama Perang Dunia Kedua. Seorang pilot akan menabrakkan dirinya ke kapal Amerika dengan harapan bisa memberikan kerusakan pada kapal Amerika atau mungkin menenggelamkannya. Taktik kamikaze ini lahir saat Jepang mulai mengalami banyak kekalahan di beberapa pertempuran. Jepang merasa tidak mampu lagi menerobos armada Amerika karena kekuatan angkatan laut yang habis. Pilot kamikaze banyak merekrut para pemuda dari universitas dan tentara reguler. Ketika memasuki unit kamikaze, tidak ada jalan lain selain harus mati untuk kaisar. Seorang pilot kamikaze dianggap sebagai harapan bangsa, dan kematiannya dianggap seperti bunga sakura yang berguguran. Jadi, kesimpulannya, para pilot kamikaze ini diharapkan untuk tidak kembali. Namun, bagaimana jika seorang pilot kamikaze gagal dalam misi dan kembali ke markas? Ada mitos yang mengatakan mereka akan langsung dibunuh atau bahkan disiksa. Namun, apakah semua itu benar? Pilot kamikaze yang kembali terbagi ke dalam dua kelompok berbeda. Yang pertama, mereka yang kembali karena kondisi cuaca atau kerusakan mekanis, dan mereka yang kembali karena takut atau tindakan kepengecutan. Setiap kelompok menerima perlakuan yang berbeda saat mereka kembali. Pilot yang kembali karena kerusakan mesin atau karena cuaca tidak akan mendapat hukuman dan tidak dipandang rendah oleh komandan dan rekan-rekannya. Lalu, bagi pilot yang kembali karena alasan takut atau tidak kuat menahan serangan musuh, mereka akan dianggap sebagai pengecut. Pilot ini akan menerima semacam hukuman fisik maupun mental dari komandan dan teman-temannya. Hukuman yang diberikan tentunya tidak terlalu berat, karena pilot harus siap untuk penerbangan selanjutnya. Jadi, tidak ada jalan lain bagi pilot kamikaze selain melakukan serangan bunuh diri. Meski pada kenyataannya, pilot kamikaze ini harus menghadapi tembakan dari Amerika yang bertubi-tubi. Beberapa upaya dilakukan untuk mengurangi rasa takut pada pilot-pilot kamikaze ini. Di antaranya, pilot kamikaze akan terbang bersama skuadron untuk meningkatkan tekanan jiwa atau semacam jiwa korsa di antara para pilot. Lalu, pilot juga menerima minuman alkohol sebelum terbang, dengan harapan pilot yang sedikit mabuk tidak akan memikirkan urusan dunia dan fokus melakukan serangan. Banyak juga yang mengatakan bahwa pilot kamikaze ini hanya diberi bahan bakar separuh tangki agar mereka tidak bisa kembali. Tetapi ini tidak benar, karena kita sekarang tahu bahwa pilot kamikaze ini adalah sumber daya yang sangat langka
Dan pilot-pilot kamikaze ini masih bisa kembali ke markas jika terjadi kesalahan teknis pada mesin atau cuaca. Dan tentunya mereka akan diterbangkan kembali ke misi selanjutnya. Nasib para pilot kamikaze ini memang cukup naas. Mereka harus mati dan tidak ada pilihan lain untuk menolak. Tidak ada yang tahu persis bagaimana perasaan sesungguhnya dari para pilot kamikaze ini. Karena surat-surat yang mereka kirim ke keluarga mereka akan diberikan ke badan sensor. Ungkapan ketakutan dan kesedihan akan dihapus sebelum surat tersebut sampai ke tangan keluarga mereka. Ada salah satu surat yang cukup jelas menunjukkan pemikiran berbeda dari seorang pilot kamikaze bernama Kapten Ryoji Uehara. Uehara menuliskan sebuah surat kepada orang tuanya pada malam sebelum ia tewas dalam misi terakhirnya. Surat ini dianggap sebagai sebuah mahakarya oleh pemerintah Jepang. Di dalam suratnya, Uehara menuliskan bahwa kebebasan akan menang. Tidak mungkin untuk memusnahkan kebebasan yang merupakan sifat dasar manusia. Rezim otoriter dan totaliter mungkin secara sporadis makmur, tetapi pada akhirnya mereka akan binasa. Seperti kekalahan Italia dan Jerman, pemerintahan otoriter akan runtuh seperti bangunan tanpa pondasi. Ia juga menuliskan, seorang pilot kamikaze bagaikan sebuah mesin dan disiapkan untuk bunuh diri. Tindakan ini secara rasional tidak dapat dipahami dan kematiannya mungkin tidak memberikan apapun. Dalam surat tersebut, dengan jelas Uehara menentang rezim otoriter Jepang dan tindakan bunuh diri dianggap tidak rasional. Uehara mungkin salah satu dari para tentara Jepang yang telah membuka matanya dan berpikir secara rasional. Sebagai manusia, wajar jika kita memiliki rasa takut. Namun, saat Perang Dunia Kedua, para tentara Jepang termasuk para pilot kamikaze ini ditekan di bawah rezim otoriter untuk berjuang sampai akhir dan merelakan kebebasan mereka. Banyak yang berpendapat strategi pilot kamikaze ini adalah kejahatan perang dan tindakan yang sia-sia. Kesimpulan dari video kali ini adalah pilot kamikaze masih diperbolehkan kembali, namun tetap akan dikirim kembali ke misi berikutnya untuk melakukan serangan bunuh diri. Sekian dari kami. Arigatou gozaimasu.